Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya di Kang Edi Channel. Izinkan kali ini saya membawa informasi dari Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022. Ini info penting bagi Bapak dan Ibu, terutama untuk seluruh orang tua, guru, kepala sekolah, yang wajib tahu ya terkait dengan informasi ini, di mana Menteri Dalam Negeri melakukan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022. Tentang apa itu? Tentang pencatatan nama ya pada dokumen kependudukan. Nah, ini perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu. Apa saja isinya? Kita lihat Bapak Ibu. Nah, yang dimaksud dengan pencatatan nama pada dokumen kependudukan itu adalah ini diperlukan untuk penduduk sebagai identitas diri agar negara dapat memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan. Pencatatan yang dimaksud adalah penulisan nama penduduk untuk pertama kali ya pada dokumen kependudukan. Jadi ini terutama diperuntukkan bagi orang tua yang baru saja memiliki anak. Ketika akan memberikan nama, hati-hati bahwa ini ada aturan ya dari Menteri Dalam Negeri. Baik, pasal 3 Bapak Ibu. Ya, kita langsung ke pasal 3 nih. Saya ambil yang poin-poin penting. Yang dimaksud dengan dokumen kependudukan itu pertama biodata penduduk, ya, kemudian kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan kependudukan dan dan akta pencatatan sivil, ya, akte kelahiran. Lanjut. Ini yang penting Bapak Ibu di pasal 4 ini, saya pikir ini adalah isi intisari daripada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 ini. Yang pertama, di pasal 4 ayat 1, pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh Disdukcapil ya Kabupaten Kota, UPT, Disdukcapil Kabupaten Kota atau perwakilan Republik Indonesia. Nah, yang ayat 2-nya pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya yang di atas ini dengan memenuhi persyaratan, mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. Nah, ini yang benih Bapak Ibu, jumlah huruf paling banyak 60 huruf ya, termasuk spasi. Nah, panjang sekali nih. Kalau kita mempunyai anak hurufnya sampai misalnya lebih dari 50 atau sampai 60, luar biasa panjang. Kemudian yang C-nya jumlah kata paling sedikit 2 kata. Oke, kita lanjut. Di pasal 4 ayat 3, dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, nah ini harus ada penetapan pengadilan negeri Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika kita akan melakukan perubahan nama, maka harus ada penetapan pengadilan negeri. Dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ayat 4 Bapak Ibu ini, dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik. Jadi ada persyaratan khusus yang menyatakan ada persyaratan yang otentik, yang persyaratan yang akurat bahwa memang harus ada pembetulan nama, ya harus ada perubahan nama. Nah, jadi disertai dengan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, lanjut. Di pasal 5 Bapak Ibu, tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan meliputi pertama menggunakan huruf Latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, kemudian nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain, ini juga dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan. Kemudian yang juga dapat dicantumkan ini adalah gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat. Misalnya kalau nama gelar pendidikan SPD kan disingkat tuh S.PD, MPD misalnya ya. Atau misalnya dokter gitu ya. Kemudian adat dan keagamaan. Keagamaan misalnya haji, H titik. Nah, seperti itu misalnya. Ini dapat disingkat dan dapat dicantumkan di dalam dokumen kependudukan. Oke, kita lanjut.
Nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan satu kesatuan dengan nama. Jadi tidak dipisah. Begitu ya. Satu kesatuan dengan nama. Kemudian tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang. Nah, ini yang dilarang nih. Jadi kita tidak boleh mencatatkan nama pada dokumen kependudukan, apa saja itu yang dilarang, tidak boleh disingkat, ya, kecuali diartikan lain. Kemudian menggunakan angka dan tanda baca. Nah, ini juga tidak boleh nih, ya. Menggunakan angka dan tanda baca, bisa mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil. Nah, ini harus diingat ini ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Pasal 7 Bapak Ibu, penduduk yang memberikan nama. Nah, ini kalau pasal 7 ini sebenarnya ini adalah dua ayat yang sama-sama apabila dilanggar. Yang pertama, bagaimana jika penduduk melanggar? Nah, ini penduduk melanggar ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf B dan pasal 5 ayat 3, maka penduduk tersebut tidak dicatatkan atau tidak diterbitkan dokumen kependudukannya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan pejabat yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf B dan pasal 5 ayat 3? Ini diberikan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis dan dari menteri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Itu barangkali poinnya Bapak Ibu terkait dengan Permendagri nomor 73 tahun 2022, di mana Permendagri ini pada dasarnya adalah pembatasan pemberian nama, pencantuman nama pada anak Bapak Ibu. Jadi poinnya sebenarnya ada di pasal 4 ya. Sekali lagi saya bacakan bahwa nama itu harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir. Kemudian yang B dan C-nya ini tidak kalah penting bahwa jumlah huruf paling banyak 60 huruf ya, termasuk spasi, dan jumlah kata paling sedikit 2 kata. Oke, itu saja informasi dari Kang Edi Channel. Bagi teman-teman Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan info-info penting yang barangkali bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Itu saja, mohon maaf apabila paparannya kurang runtut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.